Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah, mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu
setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, hanya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan diwakafkannya tahun 80 baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an, dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Solehan. Kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik,
kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini alhamdulillah kita pesantren Raudhatul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026 kita meresmikan lagi 2 titik tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, pada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Belanda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, di situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocok, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz, diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya.
Di pesantren Al Quran ini alhamdulillah saya memahami karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya, itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat
juz 30 semua itu dihafal, sajadah, ya, ada atuhon. Nah ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti, tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lesan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya wah. Ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan, ya di Magetan Jawa Timur ya, sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah ini ada cerita-cerita yang menarik ya, termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya, dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya itu ya lucu, itu minta bantuannya itu
Pak lah Bu, ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh ya. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya. Itu ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Lah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya dulu belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi. Sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini itu dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai. Sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini. Dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan, kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ayo ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di kauman ini yaitu kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di kauman. Kalau mau memahami Al-Quran ya di kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di kauman.
ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos, kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita ya yaitu mengajarkan Al-Quran di Kampung Kauman ini. Ya, saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan, ya, kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah, toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita. Bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri, ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah
Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi, karena biar suci untuk memasuki bulan suci. Dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya. Biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita
berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualis kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan
dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi-situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat
kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya, Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit Trip dulu. Jadi kayak mereka Ngabuburit Trip dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut Coffee Trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian. Apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya, Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Nah, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa,
ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar kerunggoni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karunggoni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa kurunggoni. Ternyata kurunggoni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian. Dipanggil dengan membawa kurunggoni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karunggoni sampai ke dasar karunggoni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karunggoni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama, yang hampir semua diisi pasir. Dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf. Saya tidak sempat periksa satu persatu. Tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karunggoni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan.
Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Kul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan, mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri.
Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, wahai Perdana Menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik. Ya tentunya, ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing Perdana Menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa karung goni. Dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama, yang hampir semua diisi pasir. Dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf. Saya tidak sempat periksa satu persatu. Tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira Tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan.
amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda, sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Kul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah, dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran, tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia.
Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab, asir, artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, pikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan, mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga
diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh, hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah, mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getean, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian, pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap
wakafnya tidak sah sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya ya sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu ya akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Lah pada tahun 1986 itulah baru ada resmi yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Gedekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah ya diwakafkan rumahnya di Kauman Gedekan dan diwakafkannya tahun 80 baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi ya. Ada yang wakaf juga di Kauman yaitu di Kauman Kampung Pompa ya dan ada di Kauman Jalan Kauman ada itu ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu yaitu saya yang menghafal Al-Quran dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Solehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan
diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yassin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yassin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu dua rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Glonda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira berjumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran, dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 koco, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti ya. Di pesantren Raudhatul Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat.
Sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini. Harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Nurul Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil, alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator, itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga, meskipun baru belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminat tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini, yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal. Sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi
Namun demikian, sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti, tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, nggak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi Pak kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayar itu gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya Allah. Ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan, ya di Magetan Jawa Timur ya, sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah ini ada cerita-cerita yang menarik ya, termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya, dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh, tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu
waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya untuk belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi. Sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu sebulan jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai. Sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok. Tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini. Dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan ada balasan Allah yang luar biasa baik di dunia apalagi di akhirat. Nah ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya, itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman, kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman, kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran.
ada TPA Raudhatul Quran, ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk, ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini. Ya, saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan, ya, kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah, toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu, dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri, ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak.
Ramadan yang penuh berkah, artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi, karena biar suci untuk memasuki bulan suci. Dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya. Biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya. Secara instan kemudian hanya memiliki target tertentu, di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari
awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik. Sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual. Sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu, tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualis kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak
tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini.
Sebelumnya Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit dulu. Jadi kayak mereka Ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut Coffee Trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian, apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman entah dengan keluarga kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Nah, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah.
tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni.
ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian. Dipanggil dengan membawa karung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama, yang hampir semua diisi pasir. Dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf. Saya tidak sempat periksa satu persatu. Tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan,
laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, yaitu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah." Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, "Qul hiya mawaqitu linnas," bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan, mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di
dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdul Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah itu dulunya wanita itu ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, hanya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya, yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Quran dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya.
ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Salehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Nah, yang baru-baru ini alhamdulillah kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026 kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, pada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Belanda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi
itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Jadi kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran, dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocor, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya. Di pesantren Raudhatul Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Raudhatul Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan, yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan
untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil, alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal. Sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini, ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah
sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, nggak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pinginnya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Lah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya untuk belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi. Sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal, parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000.
Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya, ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau memahami Al-Quran, ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik, ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran, ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini, ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu
bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini ya. Saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah, kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi karena biar suci untuk memasuki bulan suci, dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya, biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna.
satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan. Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu, tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah
semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita, menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualitas kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujung-ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya Ngabubutrip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabubutrip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini
aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan ngabuburit dulu. Jadi kayak mereka ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut coffee trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian. Apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Ya, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama
dipanggil untuk membawa kurung goni. Ternyata kurung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa kurung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu. Tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun,
ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah." Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, "Qul hiya mawaqitu linnas." Bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar, karena asar itu merupakan simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja, meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab, asir, artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan, mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya, tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada 2 syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu, dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya 2 cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa
bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafid. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafid. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertinggal
bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glodong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glodong itu. Lambat laun akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glodong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian, pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glodong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya, yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Quran, dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana
Tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Solehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Gelonda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Rodotul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Rodotul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Rodotul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Rodotul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran. Sehingga di sini
tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocok, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz, diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh ya, ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti ya. Di pesantren Al-Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al-Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan, yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk
menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal, Sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu enggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau enggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini, ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik, ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu
Ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Loh, kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan, ya, di Magetan Jawa Timur ya, sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah ini ada cerita-cerita yang menarik ya, termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya, dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya. Itu ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah, lah akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya untuk belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi, sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal, parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan, nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan, alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ayo ke depan
ada visi apa Pak? Nah, ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat, dan sudah banyak buktinya ya itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah, ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik. Apalagi itu ada, lah kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini ya. Saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah, kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh
Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri ya sejarahnya seperti ini ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi karena biar suci untuk memasuki bulan suci, dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya, biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan. Apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam,
sesuatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu, tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu, di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah, harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik ritual maupun sosial secara terus-menerus, tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi, kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi, tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu
puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualis kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada
program nih namanya Ngabuburit Trip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabuburit Trip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabuburit Trip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu Minggu. Dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit Trip dulu. Jadi kayak mereka ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu. Nah totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP,
kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut coffee trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian, apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Nah, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa karung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu." Tapi ketiganya
dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Kul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta.
Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah, mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena
itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya ya sampai akhirnya keluarlah keputusan sampai bahkan sampai Mahkamah Agung itu ya hanya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asrama, asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah ya diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan dan diwakafkannya tahun 80 baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi ya. Ada yang wakaf juga di Kauman yaitu di Kauman Kampung Pompa ya dan ada di Kauman Jalan Kauman ada itu ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu yaitu saya yang menghafal Al-Quran dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Salehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Nah, yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025,
di Kauman Butulan itu asrama Habib Idrus Sayyidin yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus yaitu Habib Musin dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026 kita meresmikan lagi 2 titik tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi pada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Belanda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocor, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran,
kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan itu seperti apa? Ya. Di pesantren Al Quran ini alhamdulillah saya memahami karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa nyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya, itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya binador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk,
surat surat An-Naba dan surat Juz 30 semua itu dihafal, Sajadah ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lesan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, nggak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayar itu gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbangin dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena
tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah, lahannya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya untuk belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi. Sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini itu dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat, dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman.
Kalau mau memahami Al-Quran, ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik, ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran, ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini, ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos, kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita ya yaitu mengajarkan Al-Quran di Kampung Kauman ini. Ya, saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan, ya, kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah, toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu, dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri, ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah.
bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi, karena biar suci untuk memasuki bulan suci. Dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya. Biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan. Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar
itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik. Sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual. Sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu, tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualitas kita di bulan Ramadan.
Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujung-ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini.
Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya, Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit Trip dulu. Jadi kayak mereka Ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut Coffee Trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian, apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman entah dengan keluarga kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Ya, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama
Ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa karung goni. Dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama, yang hampir semua diisi pasir, dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu. Tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa?
Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Kul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah, dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran, tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar, karena asar itu merupakan simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja, meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab, asir, artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran, jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan
nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah
Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya, yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan
diwakafkannya tahun 80 baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu yaitu saya yang menghafal Al-Qur'an dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Solehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Nah, yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman
Gelonda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo. Itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira berjumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 koco, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya. Di pesantren Raudhatul Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Raudhatul Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu
belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil, alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun baru belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal. Sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi namun demikian, sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti, tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh, ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar
Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, nggak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi Pak Yai kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini dari teman-temannya itu. Ya, nah alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya Allah? Ya di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya. Itu ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Nah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini. Kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya, dulu belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini, itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren, yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000, tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan
sebagainya itu sudah dilengkapi, sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan, alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini, dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya, baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim, di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran.
ya. Jadi tidak hanya lesan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini ya. Saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri ya sejarahnya seperti ini ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi karena biar suci untuk memasuki bulan suci, dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah,
nanti diakhiri penyucian pada sama, maka halal bihalal ya. Biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara 1 bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan. Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu, tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara 1 bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas
yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualitas kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi
nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya Ngabubutrip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabubutrip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini.
Ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan ngabuburit dulu. Jadi kayak mereka ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut coffee trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian. Apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Ya, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama
dipanggil untuk membawa kurung goni. Ternyata kurung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa kurung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa kurung goni sampai ke dasar kurung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai kurung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu, tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun,
yaitu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah." Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, "Qul hiya mawaqitu linnas." Bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam. Padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh. Tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada 2 syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya 2 cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa
bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertinggal
bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asrama, asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Quran dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu yaitu saya yang menghafal Al-Quran dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana
Tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Solehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Gelonda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Rodotul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Rodotul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Rodotul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Rodotul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran. Sehingga di sini
tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocor, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz, diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh ya, ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya. Di pesantren Al Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan, yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk
menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal, sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu enggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau enggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini, ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, nggak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayar itu gimana sih Pak? Baik, ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran, ya. Lalu
Ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan, ya, di Magetan Jawa Timur ya, sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah ini ada cerita-cerita yang menarik ya, termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya, dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh, tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya, dulu belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi, sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal, parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya, itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan, alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini itu dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ayo ke depan
ada visi apa Pak? Di saat ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah, ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini ya. Saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya. Saya nggak mau, karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah, kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh
Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri ya sejarahnya seperti ini ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi karena biar suci untuk memasuki bulan suci, dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya, biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan. Apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam.
suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'budi, bukan ta'huli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya. Secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu, di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu
puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualitas kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada
program nih namanya Ngabuburit Trip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabuburit Trip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabuburit Trip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit Trip dulu. Jadi kayak mereka ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP,
kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut coffee trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian, apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Nah, dan hari ini menunya ada sayur Jepang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa karung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu." Tapi ketiganya
dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda, sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Qul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta.
Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran, jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya. Tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh, hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah, mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah
Maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Lah itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Lah pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Quran, dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Salehan. Kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025,
di Kauman Butulan itu asrama Habib Idrus Sayyidin yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus yaitu Habib Musin dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026 kita meresmikan lagi 2 titik tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Bulan 2. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 koco, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran,
kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan itu seperti ya. Di pesantren Al Quran ini alhamdulillah saya memahami karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya, itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun baru belum sampai 2 bulan. Kayak di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran dan untuk peminatan tadi seperti kita itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya binador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk,
surat surat An-Naba dan surat Juz 30 semua itu dihafal, Sajadah ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi namun demikian, sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu enggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau enggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai ya kita lanjutkan. Saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Loh, kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya Allah, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena
tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Lah akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya dulu belajar sini. Ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi, sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini, dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya, baik di dunia maupun akhirat, dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman
Kalau mau memahami Al-Quran, ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik, ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran, ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini, ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos, kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di Kampung Kauman ini. Ya, saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain. Ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan, ya, kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah, toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerjasama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu, dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita. Bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri, ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah.
bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi karena biar suci untuk memasuki bulan suci, dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah, nanti diakhiri penyucian kepada sama, maka halal bihalal, ya, biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara satu bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan? Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara satu bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar
itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik. Sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat, Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualitas kita di bulan Ramadan.
Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapak Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujung-ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi, nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih belum puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini.
Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya, Ngabuburit Trip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabuburit Trip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan Ngabuburit Trip dulu. Jadi kayak mereka Ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut Coffee Trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian. Apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Ya, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit Trip kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit Trip episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana Menteri yang pertama
Ya, dia mengatakan bahwa ya, ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama dipanggil untuk membawa karung goni. Ternyata karung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa karung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa karung goni sampai ke dasar karung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai karung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu, tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama, justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa?
Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, ya itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah. Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, Qul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar. Karena asar itu merupakan simbol. Simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol. Simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Asir artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan
nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan, sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya, tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada dua syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu, dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal. Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah
Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini. Antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian, pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan dan
diwakafkannya tahun 80 baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu yaitu saya yang menghafal Al-Quran dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Salihan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Lah yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, ada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman
Gelonda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo. Itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira berjumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocor, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya. Di pesantren Raudhatul Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Raudhatul Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu
belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil, alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti dikatakan itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya binador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal. Sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti, tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh, ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar
Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Tapi saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu kan? Kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, hanya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Nah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu apa nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Lu kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbang ini, nyumbang dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya Allah? Ya di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur, di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh, tapi saya bilang, udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan, sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya. Itu ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Nah, akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini. Kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya, duduk belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini, itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren, yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000, tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan
sebagainya itu sudah dilengkapi, sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan, alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini tuh dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai, sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Nah, ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat. Dan sudah banyak buktinya ya. Itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu akan ada balasan Allah yang luar biasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik, juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran.
Ya, jadi tidak hanya lesan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini. Ya, saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain. Ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan, ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah, kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu, dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri, ya sejarahnya seperti ini, ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tentu sangat bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kadang-kadang di negara lain istilahnya yang muncul adalah Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan dan kemurahan. Karena kalau Ramadan kita harus menjadi pemurah, menjadi manusia-manusia yang murah hati, makanya penyebutannya kadang Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Artinya ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita memasuki bulan yang penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Bahkan di Indonesia penyebutannya lebih dari itu, selalu mengatakan bulan suci Ramadan. Sehingga di Indonesia Ramadan merupakan bulan penyucian. Maka tradisinya diawali dengan penyucian diri berupa padusan, ya, mandi, karena biar suci untuk memasuki bulan suci. Dan diakhiri dengan penyucian. Kalau Ramadan penyucian kepada Allah,
nanti diakhiri penyucian pada sama, maka halal bihalal. Biar bersih kepada sama, tidak ada kesalahan dengan orang lain setelah bersih kepada Allah, sehingga bersihnya sempurna. Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah satu malam yang dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang sebenarnya satu di antara hal-hal yang bersifat hidden of God dalam Islam, rahasia Tuhan sebenarnya. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, ya, malam ketentuan Lailatul Qadar yang memiliki nilai 1000 bulan, apa namanya, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud ketika ayat ini turun, suasana di masyarakat lebih baik dari 1000 bulan yang lalu, ataukah salah satu malam di antara 1 bulan dalam Ramadan ada yang bernilai lebih dari 1000 bulan. Sekali lagi jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi inilah bagian dari ta'abudi dalam Islam, suatu yang kita terima dengan hati, bukan dengan akal, sehingga diterima dengan iman, bukan diterima dengan rasional. Dan itulah sering bagian dari agama, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, bukan ta'akuli. Namun demikian, bahwa kapan Lailatul Qadar turun sepenuhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai muslim, khususnya di Muhammadiyah, tidak boleh kemudian memahami Lailatul Qadar secara instan, gitu ya, secara instan, kemudian hanya memiliki target tertentu di mana pada malam tertentu kita tekun beribadah. Harapannya di malam tersebut Lailatul Qadar turun. Sementara di malam yang lain kita lalu tidak serius beribadah karena berpikir bahwa malam ini atau misalnya Lailatul Qadar diyakini tidak turun. Pemahaman yang instan seperti ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam, karena dalam Islam adalah bagaimana berbuat baik, baik ritual maupun sosial secara terus-menerus tanpa harus terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga bahwa satu malam di antara 1 bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu artinya bahwa kita akan full, total beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, karena kita berkeyakinan satu di antara malam itu adalah ada malam istimewa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi kita beribadah secara total, ikhlas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak ada prioritas satu malam tertentu kemudian lebih baik dari malam yang lain dalam melakukan ibadah atau semangat merespon selama bulan Ramadan. Karena sekali lagi tidak ada yang instan sebenarnya di dalam Islam. Semuanya sejauh mana kita berbuat, itulah pahala yang kita terima. Sejauh mana kita berjuang, itulah nilai yang kita terima. Sehingga mestinya dari awal sampai akhir bukan mengalami kurva yang menurun, tapi kurva yang naik, sehingga semakin hari semakin baik, bukan mencari hari-hari prioritas
yang kemudian melemahkan hari yang lain. Yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan amalan Islam, di mana sekecil apapun kita berbuat Allah akan memberi pahala, tetapi yang terbaik adalah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Bukan hari ini semangat karena berkeyakinan Lailatul Qadar turun, besok kemudian tidak bersemangat karena beranggapan Lailatul Qadar tidak turun. Tentu yang seperti ini bertentangan dengan nilai Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menurun, atau hanya hari tertentu kita berbuat baik, hari tertentu yang lain kita tidak berbuat baik. Itulah maka mari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak terpancang dalam beribadah selama Ramadan ini hanya untuk target malam Lailatul Qadar, tapi yang ada adalah bagaimana mengisi Ramadan dari hari pertama sampai akhir dengan semangat ibadah yang semakin meningkat, bukan flat, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Itulah kenapa kemudian pada puncaknya, sebagaimana Nabi teladankan kepada kita, 10 hari terakhir itu puncak spiritualitas kita menjalani perjalanan spiritual, sehingga ibarat kita sedang bertapa sebenarnya puasa itu. Tetapi pada 20 hari pertama kira-kira itu pertapaan kita pertapaan yang inklusif. Kita masih bekerja, kita masih berbaur, kita masih beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir kita sudah bertapa secara eksklusif, yakni intikaf, berdiam diri di masjid, menjauhi keramaian, menjauhi berpikir duniawi, tapi sudah sepenuhnya berdiam diri di masjid untuk muhasabah, untuk membangun kekuatan spiritualitas. Tetapi namanya paradok, karena semakin hari kita namanya bukan semakin spiritual, tapi semakin material, sehingga menjelang Idul Fitri kita bukannya semakin khusyuk, tapi semakin kacau balau, karena bukannya sibuk di masjid, malah sudah sibuk di mall, sibuk di terminal, sibuk di pasar, dan sibuk di supermarket, karena kultur kita yang akan berpesta di Idul Fitri. Ya, tentu kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan duniawi, tapi jangan sampai kebutuhan dunia yang ada mengganggu kebutuhan spiritualitas kita. Maka Lailatul Qadar sebenarnya adalah puncak perjalanan spiritualis kita di bulan Ramadan. Itulah kenapa kemudian nilainya lebih baik dari 1000 bulan, karena kemampuan kita dalam menapaki perjalanan spiritual selama Ramadan, dan puncaknya sebenarnya adalah di mana kita mencapai apa yang namanya Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini bagian dari hidden of God, rahasia Allah yang kita tidak tahu persis apa maknanya, kapan turun, dan seperti apa gambaran-gambaran tentang Lailatul Qadar, baik gambaran fisik maupun gambaran spiritual. Walaupun beberapa ulama mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi fisik di mana malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah upaya penafsiran yang tidak berani memutlakkan pemahaman dan penafsirannya itu. Tetap saja ujungnya adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita pahami Lailatul Qadar sebagai puncak perjalanan spiritualitas kita selama bulan Ramadan, sehingga nilainya begitu tinggi
nilainya begitu berharga, lebih berharga dari 1000 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Ya, ini aku lagi ngambil biji kopi. Ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen. Tapi beberapa pohon ini sudah merah. Menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Kali ini saya sedang berada di Osing Cafe, letaknya di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan ini kan lagi puasa nih, dan tempat ini menjadi salah satu rujukan untuk ngabuburit ya. Jadi ada program nih namanya Ngabubutrip begitu. Kita jalan-jalan menyusuri kebun dan menikmati nikmatnya kopi yang ada di kecamatan ini. Jadi Ngabubutrip itu semacam program anakan dari proyek tahunan dari Coffee Trip. Jadi untuk setiap tahunnya emang dari Osing juga selalu ada yang namanya proyeknya Coffee Trip, Mas. Jadi itu setiap musim panen raya. Cuman karena beberapa pohon kopi Arabica yang udah aku tanam beberapa tahun yang lalu, dan mulai tahun ini mereka sudah mulai berbuah dan memerah. Dan kebetulan karena buat mengisi waktu luang ngabuburit, jadi aku adainlah Ngabubutrip. Jadi ngabuburit tapi kita ngetrip ke kebun kopi. Dan di dalamnya juga kita ada beberapa kegiatan ya, semacam mungkin edukasi, mungkin sharing juga, sharing dengan beberapa teman-teman yang mungkin sudah andil dalam industri kopi ataupun belum. Ya kita sharing tentang bagaimana kopi itu ditanam dan diolah, terus sampai akhirnya nanti bakal jadi minuman seperti yang ada di sini. Terus setelah nanti kita udah cukup buat ngobrol-ngobrol di kebun, kita jalan-jalan muter keliling kampung. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa buat kita kunjungin dan aku kenalin buat teman-teman yang bukan dari kampung sini. Sebelumnya Ngabubutrip itu belum ada. Jadi sebelumnya cuma ada Coffee Trip, tapi Coffee Trip pun juga dia hanya ada di musim panen raya. Jadi biasa di bulan Juli, Agustus, September. Dan Ngabubutrip baru pertama kali Osing ada ini ya di tahun ini aja sih. Dan alhamdulillah juga teman-teman antusias, mereka udah beberapa kali nanya, udah beberapa kali ngobrol juga sama aku gimana dan sudah ada beberapa kali juga yang udah reservasi buat jauh-jauh hari selama bulan puasa ini.
Ini aku lagi ngambil biji kopi, ini kopi Arabica ya. Emang belum banyak yang merah karena memang untuk bulan-bulan ini belum masanya panen, tapi beberapa pohon ini sudah merah. Mungkin yang sudah beberapa yang udah ngontak juga, mereka kebanyakan tetap di weekend terus ya Sabtu, Minggu, dan ada beberapa teman-teman kedai juga yang mereka kayak mau ngadain buka bersama tapi mengikuti kegiatan ngabuburit dulu. Jadi kayak mereka ngabuburit dulu, terus setelah itu mereka buka bersama di sini dengan benar-benar kayak satu lingkungan warung mereka juga. Jadi kayak nanti kita kolaborasi juga kayak gitu-gitu. Nah, totalnya mungkin sudah ada setiap Sabtu Minggu sampai nanti sebelum Lebaran sudah ada beberapa yang udah reservasi. Harapannya mungkin selain buat kita mengisi waktu luang daripada kita tidur atau bermain HP, kita bisa jalan-jalan, terus kita bisa menyegarkan pikiran walaupun mungkin kita masih menahan lapar karena masih bulan puasa ya. Mungkin harapannya juga ya teman-teman mereka yang kemarin belum bisa ikut coffee trip tapi mereka pengen banget belajar tentang kopi atau mereka pengen juga menjelajah ke kebun kopi, akhirnya sudah kesampaian. Apalagi mungkin sekarang di bulan Ramadan, jadi mereka sekalian bisa entah dengan teman, entah dengan keluarga, kayak gitu-gitu sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Ya, Tribuner, pesanan saya sudah ada di depan ini, kopi tubruk dengan menu masakan ibu. Jadi di sini itu uniknya setiap hari menunya berganti sesuai dengan apa yang ibu masak di sini. Nah, dan hari ini menunya ada sayur jipang, ada gudeg, kemudian ada telur, ada tahu, dan menariknya ada sambelnya nih, luar biasa. Nah, sekian Tribuners Ngabuburit kali ini. Sampai jumpa di Ngabuburit episode selanjutnya. Dan selamat makan, selamat berbuka puasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Baik, tetap istiqomah dan juga lancar sejauh ini ya Pak Ustadz puasanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah karung kehidupan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan dalam hidup ini diibaratkan kita lahir membawa sebuah karung dan kita harus mengetahui mana hal ataupun juga mana benda atau barang yang mungkin baik untuk kita masukkan ke karung kehidupan kita, mana pula barang yang mesti kita pilih-pilih untuk menghindarkan kita dari angkara murka. Mungkin silakan Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran kita temukan betapa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan tujuan bahwa untuk memberikan ya, gambaran sekaligus menggugah hati bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istilah dalam tafsir tersebut dikatakan dengan amsal atau perumpamaan. Ya, ada pun perumpamaan yang mencoba kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang karung kehidupan. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang raja yang memanggil 3 perdana menteri. Ya, ketiganya dipanggil oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Wahai perdana menteriku, kuberikan waktu masing-masing 1 bulan untuk mencari karung goni, kemudian mengisi dengan kurma dengan kualitas terbaik." Ya, tentunya ya kalau diibaratkan kisah ini karena di Timur Tengah, maka tentunya ya makanan pokok pada saat itu adalah buah kurma. Ya, andai kata ini di bagian Sulawesi, maka mungkin ya itu cengkeh dan coklat dan sebagainya. Maka sang raja mengatakan bahwa masing-masing perdana menteri itu diberikan tugas untuk mencari kurma dengan kualitas terbaik. Dengan diberikan waktu 1 bulan. Maka apa yang terjadi, Tribuners? Perdana menteri yang pertama, ya, dia mengatakan bahwa ya ini masih banyak waktunya. Akhirnya lebih banyak waktunya untuk bersantai dibandingkan harus bersusah payah untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Perdana Menteri yang kedua mengatakan bahwa ya pasti ya kalaupun sang raja ya nanti memeriksa, ya pasti tidak mungkin dia periksa sampai dasar karung goni. Ya paling dia periksa dia lihat dari atas. Kalaupun dia periksa, paling dipegang bagian atas. Akhirnya Perdana Menteri yang kedua, menjelang hari pemanggilan sang raja, itu kelabakan kemudian mencari pasir, setengah diisi pasir, setengah diisi buah kurma dengan kualitas terbaik. Nah, Perdana Menteri yang ketiga betul-betul berusaha. Ya, mulai dari disampaikannya pesan sang raja, maka Perdana Menteri yang ketiga ini betul-betul berusaha. Ya, untuk mencari buah kurma dengan kualitas terbaik untuk mengisi karung goni tersebut. Ya, tibalah pemanggilan sang raja. Ketiganya menghadap dengan durasi waktu yang diberikan masing-masing 1 bulan. Nah, Perdana Menteri yang pertama,
dipanggil untuk membawa kurung goni. Ternyata kurung goni itu terlihat ya bahwa di atasnya itu terlihat ya buah kurma dengan kualitas terbaik. Perdana Menteri yang kedua juga demikian, dipanggil dengan membawa kurung goni, dilihat dari segi zahirnya itu juga nampak penuh dengan kurma dengan kualitas terbaik. Begitu pula Perdana Menteri yang ketiga. Akan tetapi di luar daripada perkiraan. Ternyata sang raja tidak memeriksa kurung goni sampai ke dasar kurung goni. Sehingga ketiganya bahagia. Baik yang bersusah payah dengan mencari buah kurma dengan kualitas terbaik sampai kurung goni itu penuh. Demikian halnya Perdana Menteri yang kedua, sebagian separuh diisi pasir, separuh diisi kurma dengan kualitas terbaik. Demikian hanya Perdana Menteri yang pertama yang hampir semua diisi pasir dan sebagian di bagian di atasnya diberikan dengan kurma dengan kualitas terbaik. Akan tetapi di luar daripada perkiraan, sang raja mengatakan, mohon maaf, saya tidak sempat periksa satu persatu, tapi ketiganya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ketiganya dimasukkan ke dalam penjara, maka siapa kira-kira tribuners yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia itu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Kenapa Perdana Menteri yang ketiga? Karena selama berada di penjara banyak bekalnya. Sementara Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang pertama justru tujuannya adalah untuk menipu sang raja. Justru dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia beranggapan ingin menipu Allah, justru dia menipu dirinya sendiri. Kisah ini atau perumpamaan ini ya merupakan ilustrasi dalam kehidupan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tapi belum diperiksa. Kapan diperiksa catatan amal? Catatan amal kita akan diperiksa ketika nanti sudah meninggalkan alam dunia. Maka cerita ini merupakan perumpamaan bahwa karung goni itu merupakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan saya masih muda. Sehingga kita mengisi dengan hal-hal yang negatif. Nanti menjelang pemanggilan sang raja, menjelang ajal, baru kita isi dengan amal kebaikan. Akan tetapi, seluruh detik, menit, dan juga waktu yang diberikan oleh Allah, mesti kita mengisi dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu belum diperiksa, baru dicatat. Kapan diperiksa? Ketika manusia sudah memasuki yang namanya sakaratul maut, yang diibaratkan dengan penjara. Ketika sudah melewati yang namanya sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan akan dinikmati. Jikalau itu amal keburukan, maka tentunya menjadi azab baginya di akhirat. Bahkan ketika manusia sakaratul maut, itu catatan amal kebaikan itu sudah diperlihatkan. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Manusia ketika sakaratul maut menjelang ajal, maka tabir pandangan dibuka. Ketika tabir pandangan dibuka, maka catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan, karung goni yang diisi dengan kurma dengan kualitas terbaik, itu sudah diperlihatkan. Sehingga ketika ajal menjemput, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nafsu al-mutmainnah. Waktu yang diberikan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kerugian manusia yaitu dikaitkan dengan waktu asar? Tidak dikaitkan dengan waktu malam, tidak dikaitkan dengan waktu subuh. Pada hakikatnya, perpindahan dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun,
yaitu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Sehingga suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah." Engkau ditanya, ya Muhammad, tentang bulan. Maka Nabi tidak menjawab, akan tetapi turun ayat Al-Quran mengatakan, "Qul hiya mawaqitu linnas." Bulan itu merupakan waktu bagi manusia. Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Maka filosofinya adalah dalam kehidupan, waktu yang kita lalui, bulan tidak memiliki cahaya, tapi seberapa besar cahaya yang diterima dari sinar matahari, maka sebesar itu pula bulan akan memberikan cahaya ke bumi. Maka dalam kehidupan, seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka sebesar itu pula nikmat itu harus digunakan di jalan Allah. Dalam Al-Quran tentunya ada 4 redaksi kata yang menunjukkan tentang waktu. Waktu itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, yang disebut dengan ad-dahru. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Waktu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Yang kedua adalah al-asr. Al-asr itu adalah waktu yang dilewati manusia. Ketika manusia lahir sampai dia wafat, maka itu disebut dengan al-asru, waktu yang dilewati. Yang ketiga adalah al-ajal, yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Ketika ada orang yang meminum secangkir kopi, kemudian gelasnya jatuh, maka dikatakan tiba ajalnya, tiba waktunya. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kata mawaqit. Itu biasa digunakan untuk ibadah, ada waktu permulaan dan ada waktu akhirnya ibadah tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu asar? Tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu malam, padahal ada walail demi waktu malam. Kenapa Allah tidak mengaitkan kerugian manusia dengan waktu subuh? Ada wal fajar demi waktu subuh, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru betapa banyak orang di malam hari meninggalkan kewajiban, di subuh hari meninggalkan kewajiban, tapi tidak dikaitkan dengan kerugian manusia. Justru kerugian manusia dikaitkan dengan waktu asar, karena asar itu merupakan simbol usia. Ketika masih muda, masih remaja meninggalkan kewajiban dianggap biasa saja. Tapi ketika sudah uzur hidupnya seseorang, maka penyesalan akan muncul satu persatu. Asar juga sebagai simbol apa? Makanya asar itu diambil dari akar kata bahasa Arab, asir, artinya memeras. Seakan-akan seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dia peras keringat, fikiran. Jika waktu yang dilalui bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka waktu yang dilalui adalah waktu yang merugi. Sehingga Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita memiliki karung goni. Maka mari mengisi karung goni ini dengan amal kebaikan, mumpun kita masih muda. Jangan mengatakan nanti sudah tua, nanti sudah pensiun, baru kita mengisi amal kebaikan. Sesungguhnya seberapa besar kebaikan yang kita isi pada karung goni tersebut, sebesar itu pula nanti kebaikan yang akan kita nikmati ketika kita melewati yang dinamakan dengan penjara sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengisi karung goni dengan kebaikan artinya itu membawa bekal juga bagi kita ya Pak Ustadz ya, untuk kita kembali ke Sang Pencipta, karena tiada yang mengantarkan kita selain amal baik kita nantinya untuk kita kembali pulang begitu. Kemudian boleh mungkin dibocorkan sedikit Pak Ustadz, amalan apa yang mungkin sederhana tapi ketika kita masukkan ke dalam karung goni kita itu pahalanya luar biasa. Ya, tentunya amalan yang kita bisa lakukan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan jangan menganggap remeh amal yang kecil. Karena dari amal yang kecil nanti itu akan menjadi amal yang besar. Tentunya ada 2 syarat. Amal yang dilakukan syaratnya satu, dengan niat yang baik. Niatnya kepada siapa? Niatnya kepada Allah. Karena jangan sampai kita memasukkan di karung goni justru niatnya bukan karena Allah, maka buah kurma itu akan menjadi debu. Yang kedua adalah dengan cara yang baik. Meskipun niatnya karena Allah, tapi kalau bukan dengan cara yang baik, maka tentunya itu juga tidak bisa menghasilkan dengan pahala yang maksimal.
Makanya dua cara ini bisa membuat apa yang kita masukkan di karung goni itu insya Allah bisa awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Iya, baik. Jadi dan selain itu juga kita tidak harus menunggu sampai kita tua, sampai kita mungkin harus sudah pensiun dulu baru untuk mengumpulkan segala kebaikan di dalam karung goni kita, tetapi kalau bisa sejak dini, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi semoga kita semua sudah mempunyai bekal ya Pak Ustadz ya. Kapanpun kita dipanggil untuk berpulang, bekal kita sudah siap untuk menemani kita sampai ke alam yang lain. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan dan juga sharingnya pada hari ini. Semoga kita bisa kembali terus bertemu di kajian ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi bagi Tribuners. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan
binadar atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glodong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glodong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini. Antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah itu dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glodong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah, itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian, pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya, sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya, akhirnya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glodong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asrama. Asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya, diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Quran, dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur
teknik mesin Undip. Lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Abdullah Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Radul Salihan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Nah, yang baru-baru ini, alhamdulillah, kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 di Kauman Butulan, itu asrama Habib Idrus Sayyidin, yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus, yaitu Habib Musin, dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026, kita meresmikan lagi 2 titik, tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi, pada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Belanda 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Rodotul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Rodotul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran, dan anak situ seperti apa? Di pesantren Rodotul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri, yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Rodotul Quran ini mengkhususkan diri, yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal
Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran. Sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 kocor, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz, diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diulang lagi 6 sampai 10 menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran, kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan, itu seperti apa? Ya. Di pesantren Al-Quran ini alhamdulillah saya memahami, karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al-Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan, yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu
bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminat tadi seperti dikatakan itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya bin nador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk, surat surat An-Naba, dan surat juz 30 semua itu dihafal, sajadah, ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi namun demikian, sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti, tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu nggak boleh, ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lisan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau nggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam, ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan, ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini, ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai, ya kita lanjutkan. Saya kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayar itu gimana sih Pak? Baik, ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang, wah, kalau cerita itu, ya saya jadi ada anak santri